jumlah guru pendidikan agama Islam secara nasional di setiap daerah. Bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Musim kemarau mengakibatkan kekeringan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Parahnya, dampak kekeringan membuat pemerintah daerah setempat mengeluarkan status siaga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasri, biasanya dipanggil Kang Aceng. Umur saya 22 tahun, saya CEO dari Koroba Social Movement. Koroba itu sebenarnya kalau dari kata sendiri dari bahasa Arab ya, artinya tuh dekat gitu. Jadi harapannya emang kita antar relawan-relawan nanti yang terhimpun tuh bisa dekat dalam artian silaturahminya ya, karena kondisi Covid ini mungkin bukan dekat dalam artian jarak, tapi dalam artian tiap orang itu bisa saling terus terjaga silaturahminya gitu. Tujuan dari Koroba itu sebenarnya kembali kepada definisi atau makna dari Koroba itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa menghimpun para mahasiswa-mahasiswa terutama ya, tapi umumnya para pemuda-pemuda yang memiliki jiwa kemasyarakatan untuk bisa berkumpul dan bersilaturahmi, terus membuat satu gerakan sosial yang berdampak pada masyarakat gitu sih. Ya, kalau tentang sosial kemasyarakatan sih sebenarnya intinya dari apa yang kita berikan nanti ke masyarakat, dan ingat si poin utamanya bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat itu sendiri. Artinya jadi kita nggak cuma membangun, nggak cuma memberi, tapi bagaimana si masyarakat diajak mengerti dan diajak kerja bareng-bareng. Intinya di sana ya. Dalamnya mahasiswa semua, pengurus-pengurusnya. Di dalam Koroba itu sekarang ring satunya itu ada 6 orang. 6 orang itu berarti saya sebagai ketua. Lalu ada namanya Holis Roja, dia itu dari Teknik Mesin ITB 2018, dia itu sebagai sekretaris umum. Lalu ada juga namanya Sidki Goji, dia itu dari Matematika Unpad 2017, dia sebagai divisi penyaluran gitu. Lalu ada namanya Hakim dan Budaya, dia itu Hakim dari Unisba dan Budaya dari ITB Geodesi 2019 dua-duanya. Lalu satu lagi ada Menkom, media komunikasi dan informasi, namanya Roja dari Perikanan 2018. Ya, jadi sejarah dari Koroba Social Movement itu berawal dari ada semacam depot hewan kurban gitu. Yang di sana itu ada program namanya Kurban untuk Negeri, dia itu menyalurkan hewan kurban ke beberapa titik. Totalnya sebenarnya ada 5 titik. Nah, dari 5 titik itu setelah kita menyalurkan hewan kurban, ada satu feedback mungkinnya dari masyarakat yang merasa kita mah bukan cuma butuh dikasih setiap tahun aja gitu. Kalau bisa ya ada keberlanjutannya gitu. Akhirnya kita terpicu untuk membuat satu gerakan sosial yang memang bisa memberi secara berkelanjutan. Itu ku pentil motor dilebet gitu. Sa ageung pentil motor. Alit pisan. Ya alit mata ka tadi ayeuna cokan bapak. Oge. Tuh, ageung kieu ka bapak oge. Keluar teh. Kai mah ageung lah dituna ageung. Oh, saluranna alit. Kadieuna Sungai paling mana Pak? Jauh itu. Oh, tadi saluran mah sanes. Nya sanes jug-jugeun. Engal-engal. jauhnya. Oh, cai nanti ngurut sapi pipa nanti nyambung gitu. Nyambung. Sebenarnya no masjidnya kan dipakai ke masjid eta unggul geus. No ka imah mah ada nyopati juga kieu. Coba nu bapak. Ya nu bapaknya. Nu bapak kan. Warga-warga mah make nu kieu nya. Sami engke cabangna ka mana gitu nya. Warga yang Latar belakang kita buat kegiatan itu dari sebenarnya kita mengidentifikasi satu wilayah tersebut.
Jadi kita tuh sebenarnya punya namanya penanggung jawab wilayah. Jadi di 5 wilayah tersebut tuh ada penanggung jawabnya. Sebenarnya lebih ke arah humasnya ya. Jadi hanya penyambung. Ada isu apa sih di sana gitu? Apa yang bisa kita bantu gitu? Contohnya di sana. Nanti berawal dari sana kita sambung. Jadi bisa dari situ. Ataupun kita emang langsung mengecek ke wilayah tersebut. Apakah ada permasalahan yang bisa kita identifikasi dan kita bisa bantu gitu. Nah, jadi bisa dua arah seperti itu gitu sih. Nah, kita sebenarnya mengutamakan kelima titik itu kalau dalam segi kegiatan ya. Tempatnya itu di Ciparai, di Balong Gede, di Balai Endah, di Ujung Berung, dan satu lagi di Depok. Sebenarnya sih PJ wilayah-wilayah itu tuh nggak semuanya mahasiswa ya, tapi ada mahasiswa. Nah, kenapa kita konsepnya ada PJ dan siapakah PJ-nya? PJ-nya itu sebenarnya yang dulunya megang dikun gitu. Jadi kan dia itu yang mengajukan gitu wilayahnya untuk disalurkan untuk kun. Nah, otomatis yang dulunya mengajukan itu tuh kita jadikan mereka sebagai penanggung jawab supaya kita enak gitu ngobrolnya, komunikasinya gitu. Ya, program yang ada di Koroba Social Movement itu yang pertama tabungan kurban. Nah, tabungan kurban itu sebenarnya kita bisa menampung orang-orang yang ingin berkurban, namun kan kalau misalkan setiap langsung Idul Adha lumayan keluar uangnya langsung banyak ya. Jadi kita menampung orang-orang yang pengen menabung di tiap bulannya gitu, bahkan tiap minggunya gitu supaya jadi kurbannya tuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu waktu itu donasi ke Ciparai. Waktu itu bentuk donasinya sebenarnya hanya musawarah, buku-buku dari hasil orang-orang relawan-relawan yang mendonasikan buku-buku dan musawarah tersebut. Kita salurkan ke sana. Jadi di sana ada masjid yang baru dibangun, artinya butuh inventarisir, butuh sarana-prasarana ya untuk keberlangsungan si masjid tersebut. Lalu setelah itu ada Diklat-Sar Panti Sosial Ujung Berung. Nah, itu berdasarkan request dari panti sosial di Ujung Berung yang butuh untuk dididik anak-anaknya gitu. Butuh namanya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan. Nah, itu tuh karena si anak-anak tersebut supaya emang bisa ke dunia luar itu punya skill kepemimpinan dan leadership yang nantinya bisa memanage diri sendiri gitu untuk menentukan masa depannya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4. 20 ada ya? Ada kurang gitu ya? Iya. Harga sarapan kita luar biasa. Terus, game tadi tuh kalau menurut saya tuh bagaikan cita-cita gitu ya. Mencapai cita-cita itu tidak mudah, prosesnya tuh sangat luar biasa. Mantap. Sangat bermanfaat, alhamdulillah. Sangat mendidik, bisa bersosialisasi, mempererat silaturahmi, menambah teman dan pengalaman serta wawasan. Nah, kegiatan selanjutnya itu ada programnya namanya PKBM. PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi itu tuh kegiatannya membuat satu kegiatan belajar, karena kan di kondisi COVID ini sebenarnya pendidikan mati ya. Mati itu dalam artian online ya. Susah gitu mengondisikan siswanya gitu untuk bisa belajar secara maksimal. Artinya butuh kegiatan-kegiatan yang dia itu sebenarnya offline ya, PKBM tuh yang sampai udah berjalan juga, atau bahkan PKBM itu biasanya offline karena itu tuh untuk men-trigger masyarakat yang ada di daerah supaya punya pendidikan yang lebih gitu. Jadi pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, itu kemarin programnya yang udah berjalan itu kewirausahaan. Nah, selain itu sebenarnya programnya ada program pendidikan, kesetaraan pendidikan gitu ya. Kalau misalkan orang yang nggak sekolah SMA itu bisa nanti supaya bisa ikut ujian paket C gitu. Nantinya ada materi yang pendidikan buat kesetaraan pendidikan, sama nantinya keterampilan itu sebenarnya tergantung misalkan rumah tangga dan apapun gitu, tapi itu belum berjalan ya. Jadi PKBM itu tuh dari pemerintah emang ada targetnya gitu, berapa orang gitu, berapa masyarakat yang harus ikuti PKBM. Nah, dalam rangka mencapai targetan itu nggak semua daerah itu tercapai ya, artinya perlu dukungan seperti non-government organization seperti Koroba Social Movement kan itu buat satu
gerakan PKBM juga gitu, program PKBM. Nah dalam prosesnya sebenarnya kemarin kita jalan dulu supaya nanti ada bantuan pemerintah, karena kalau pemerintah itu tuh bakal membantu, bakal membiayai kalau misalkan emang udah jalan dulu gitu selama kurang lebih 6 bulan gitu, setengah semester berarti ya. Setelah setengah semester jalan baru nanti bisa dibiayai atau difasilitasi gitu. Nah kegiatan selanjutnya yang terakhir itu tuh kegiatan kerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Sumber Daya Air ITB. Ya kegiatan itu di Ujung Berung di Desa Cipanjalu gitu. Jadi di sana kita memperbaiki masalah infrastruktur keairan, juga memperbaiki masjid di sana gitu, bersih-bersih supaya kita menumbuhkan jiwa kepemilikan masyarakat terhadap masjid dan lingkungan tersebut, termasuk infrastruktur keairan di sana. Udah gitu, tapi di bak 2 tuh kan kotor banget ya, jadi si bak 2 teh bakal dikuras dulu, udah gitu disikat-sikat dulu sampai bersih gitu. Oh beda-beda baunya ukurannya. Jadi masalah infrastruktur di sana itu sebenarnya masalah keairan, intinya adalah ketika musim penghujan itu airnya melimpah. Jadi kalau misalkan desa-desa di atas gunung itu biasanya airnya dikocorin terus gitu, nggak ditampung dan bahkan nggak ada keran gitu, biasanya langsung ngecor aja. Tapi ternyata pas musim kering itu tuh justru malah kurang, karena biasanya malah di-cut gitu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Biasanya tuh oleh perkebunan gitu dipotong di tengah jalan tuh, diambil untuk perkebunan. Akhirnya warga-warga di sini di Desa Cipanjalu itu nggak dapat air gitu. Nah itunya masalahnya di sana harapannya. Nah kurang lebih di 2021 yang sedang kita rencanakan tuh, karena sekarang kondisinya lagi COVID ya, kita tuh mau buat suatu beberapa lah webinar yang tujuannya mengedukasi pendidikan. Nanti kurang lebih ke arah yang menjadi kebutuhan para mahasiswa gitu, atau pemuda-pemuda, supaya kita menghimpun tadi, kembali kepada tujuannya untuk menghimpun si mahasiswa-mahasiswa tersebut, supaya nanti ketika kondisinya udah memungkinkan untuk kita berkegiatan lagi, mahasiswa-mahasiswa tersebut udah siap gitu untuk terjun gitu. Itu sih harapannya di 2021. Sebenarnya kalau ngebagi waktu, kalau saya pribadi ya, saya itu punya prinsip jangan harap bisa membagi waktu dengan baik kalau Anda tidak bisa meninggalkan hal yang tidak baik. Poinnya di situ ya. Kalau dihitung-hitung coba 1 hari 24 jam. 24 jam ngapain aja sih? Anggaplah misalkan seminggu. Weekday-nya buat kebutuhan kuliah. Weekend untuk rapat-rapat. Biasa kita kalau itu rapat di weekend. Kegiatan pun di weekend ya. Mau itu rapat, mau itu kegiatan tuh di weekend. Nah, tapi punya perencanaan yang jelas gitu dalam setiap timeline-nya itu bakal kayak gimana. Jadinya nanti kalau misalkan membutuhkan waktu yang weekday pun ya jelas itu tugasnya apa aja. Nah gitu sih ini. Kalau saya pribadi sih saya senang kalau ngelihat orang lain senang, sesimpel itu. Dan saya juga senangnya saya itu orang yang senang ketemu sama orang baru. Jadi kenapa saya mau gini-gini ya gitu, biar banyak kenalannya dan banyak orang yang senang. Terakhir dari saya percaya masih banyak orang baik di antara kita, dan saya percaya masih banyak orang yang membutuhkan kita. Maka dari itu, sebagai pemuda dan mahasiswa, bergeraklah untuk Indonesia yang lebih baik. Global Social Movement. Mari mendekat, kita bersyariat. Global Social Movement. Mari mendekat, kita bersyariat. Mari mendekat, kita bersyariat.